Bu Tatang pergi arisan. Selamat datang di materi barisan. Oke, nah jadi balik lagi di channel ini. Nah, jadi kali ini aku mau bahas mengenai materi yang cukup menarik ya, yaitu barisan. Barisan, B-A-R-I-S-A-N. Nah, tapi barisan yang dimaksud itu bukan barisan yang ini ya. Tapi barisan yang akan kita bahas di sini yaitu barisan. Sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana hubungan ini. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai barisan bilangan, kita harus tahu dulu ya apa itu definisi dari barisan bilangan. Nah, jadi barisan bilangan itu adalah kumpulan-kumpulan bilangan yang disusun secara berurut dengan aturan-aturan tertentu. Nah, maksudnya aturan tertentu gimana? Aturan tertentu seperti misalnya ditambah, kurang, atau dikali, atau dibagi. Nah, misalkan aku punya barisan seperti ini ya. Ada barisannya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, misalkan ditanya barisan kelima, jadi 2, 4, dan 8, berarti barisan kelima 10. Itu yang mudah kita jawab 10. Tapi kalau pertanyaannya diganti, misalkan barisan yang ke 1000 berapa? Nah, kalau kita tulis berurut ya, 2, 4, dan 8, 10, 12, dan seterusnya, sampai barisan yang ke 1000 tentu membutuhkan double kuliah yang banyak. Maka dari itu, dengan belajar barisan dan deret ini, kita nanti dengan mudah dapat menemukan barisan yang tadi, seperti misalkan yang 2, 4, dan 8 tadi, misalkan barisan yang ke 100, dengan mudah kita temukan. Nah, jadi nanti yang pertama aku bahas mengenai barisan aritmatika, kemudian nanti yang kedua akan aku bahas mengenai barisan geometri. Oke, biar kalian nggak bingung apa itu barisan aritmatika, apa itu barisan geometri, mari saatnya kita belajar. Let's check this out. Nah, sebelum kita bahas barisan yang lebih jauh, yang pertama nanti ada beberapa istilah yang kita gunakan di sini. Nah, misalkan untuk urutan pertama, urutan kedua, sampai urutan ke N, nanti kita misalkan sebagai U1, U2, U3, sampai UN. Nah, jadi nanti UN ini di barisan geometri dan aritmatika itu berbeda ya. Nah, jadi di barisan aritmatika kita gunakan UN-nya ini, sedangkan di barisan geometri kita gunakan ini. Nah, jadi di situ A itu untuk suku pertama, kemudian B itu sebagai beda untuk di aritmatika, sementara R di sini beda untuk di geometri ya, sebagai rasio. Oke, nah biar kita bingung, saatnya kita belajar. Let's go. Oke, sini aja ya. Nah, oke, yang pertama kita harus tahu dulu ya, ini barisan aritmatika atau geometri. Oke, nah ini misalkan yang pertama untuk barisan di aritmatika. Nah, jadi pertama untuk menghasilkan kita aritmatika atau enggak, kita lihat dulu ya selisihnya antara baris pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, misalkan dari 1 ke 4 itu kan selisihnya 3, berarti penjumlahan. Nah, kalau kita selisihnya penjumlahan, nanti kita pakai aritmatika. Begitu juga untuk pengurangan, nanti kita pakai aritmatika. Berarti yang pertama di sini kita pakai barisan aritmatika. Nah, di sini perhatikan untuk selisihnya itu 1 ke 4 itu 3, ini 3 semua ya. Ini 3, tambah 3, ini tambah 3, ini tambah 3, ini juga tambah 3, dan seterusnya. Nah, misalkan ditanya, yang ditanya itu suku ke 20. Nah, kalau suku ke 6 kan gampang ya, tinggal berapa? 16. Nah, misalkan suku ke 20. Nah, kalau ngitungnya begini kan capek ya, manual. Bagus kita pakai UN tadi, dimana UN tadi kan sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, ini harus kita ingat ya. Rumus di aritmatika, UN sama dengan A tambahin kurang 1 kali B. Nah, jadi kalau untuk U20 tinggal ganti dong, N jadi 20, jadi di sini 20, A-nya berapa? A-nya itu suku pertama tadi, U1, ingat. A itu sebagai U1, berarti 1 ditambah N-nya 20 dikurang 1, B-nya tadi berapa? 3. Jadi sama dengan 1 tambah 19 kali 3, berarti 1 ditambah 19 kali 3, 57. Nah, berarti sini 58. Udah bukan? Oke, nah kita sekarang masuk soal yang kedua, itu sekarang bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan ini bentuk yang ngeselin ya, sama kayak gebetan. Oke, nah walaupun ngeselin tapi kita tetap kerjakan. Nah, yang pertama di sini kita perhatikan minus setengah, 0, 1/2, 1, 3/2, 2, dan seterusnya. Nah, di sini kan udah pakai pecahan ya, dari minus setengah ke 0, terus 0 ke 1/2, kemudian 1, 3/2, 2. Nah, kalau kalian bingung untuk mencari selisihnya atau bedanya, tadi kita ingat ya, beda itu suku setelah kurang sebelumnya. Berarti misalkan B-nya sama dengan, nah
suku kedua kita pakai ini ya, 0 aja. U2 ini U1 ya. Berarti U2 dikurang U1, setelahnya dikurang sebelumnya. Ingat, kalau cari beda itu setelah dikurang sebelum. Berarti setelahnya itu 0, sebelumnya berapa? Setengah. Berarti min setengah ya, min setengah. Berarti sama dengan 0, min kali min positif, berarti 0 tambah setengah, 1 setengah. Oke, nah misalkan di sini yang ditanya itu U20. U20 berarti sama dengan, nah tinggal masukin A yang tadi min setengah ditambah N-nya 20 dikurang 1, B-nya sekarang 1/2. Berarti sama dengan min 1/2 ditambah 20 kurang 1 itu 19. Ini dikali 1/2. Berarti min setengah ditambah 19/2. Atau sama dengan 19 dikurang 1 berarti 18/2 sama dengan 9. Oke, nah berikutnya soal untuk yang nomor 3 seperti ini. Ada diketahui U3 11, U7 22, dan yang ditanya U10. Nah, ini sangat minim info ya. Diketahui cuma U3 dan U7. Sementara U1 yang kita perlukan nggak ada. Dan juga nyari selisihnya juga nggak bisa. Ini 3 dengan 7 kan udah jauh kali ya. Misalnya 3 dengan 4 kan bisa setelahnya dikurang sebelumnya. Ini 3 dengan 7. Nah, berarti yang pertama kali kita ingat lagi untuk di UN tadi sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, ini kita ingat ya. Nah, berarti yang pertama diketahui dari sini U3. U3 berarti U3 itu sama dengan A ditambah 3 kurang 1 dikali B. Nah, U3 tadi 11. Ini sama dengan 11. Berarti ini A tambah 3 kurang 1, 2 kali B, 2B. Sama dengan 11. Nah, ini kita simpan dulu. Ini sebagai persamaan 1. Kemudian yang kedua, itu ada U7. Nah, di sini U7 berarti A tambah 7 kurang 1 dikali B. Sama dengan U7 27. Berarti A ditambah 6B sama dengan 27. Sama dengan persamaan kedua. Oke, nah kita udah punya dua persamaan. Ada A tambah 2B sama dengan 11, A tambah 6B sama dengan 27. Nah, hitungan kembali. Di SPLDP ada sistem persamaan linear dua variabel yang nyelesainnya pakai eliminasi dan substitusi. Nah, jadi di sini ada dua persamaan ini bisa kita eliminasi dan substitusi. Yang pertama berarti kita eliminasi dulu ya karena A-nya sama. Jadi kalau mau eliminasi perhatiin dulu aja yang sama mana, ada enggak gitu. Kalau ada langsung aja eliminasi. Ini kebetulan ada yang sama, berarti bisa langsung kita eliminasi. Berarti yang pertama eliminasi nilai apa? Nilai A. Berarti A ditambah 2B sama dengan 11, kemudian A ditambah 6B sama dengan 27. Ini tinggal dikurang. Nah, A-nya tinggal dicoret, ya kan? Dan 0, 2 dikurang 6 itu minus 4B, 11 dikurang 27 berarti minus 16. Berarti B-nya sama dengan 4. Min 16 bagi min 4. Nah, udah ketemu B-nya sama dengan 4, kita substitusi ya, substitusi B sama dengan 4 ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Jadi substitusi B sama dengan 4 ke persamaan misalnya 1 ya. Kamulah satu-satunya. Oke, nah kita substitusi ke persamaan 1 berarti A tambah 2 dikali 4 sama dengan 11. Berarti A ditambah 8 sama dengan 11. Berarti A sama dengan 11 dikurang 8. Berarti A-nya 3. Oke, nah udah ketemu A3, B-nya 4. Berarti tinggal kita masukin ke U10. Maka U10 sama dengan A ditambah 10 kurang 1 dikali B. A-nya berapa tadi? 3 tambah 9 kali B-nya 4. Berarti 9 kali 4. Berarti 3 tambah 36 sama dengan 39. Nah, sekarang berikutnya kita masuk soal yang keempat. Nah, di sini ada soal yang seperti ini. Ini soal benar-benar ya, mirip dengan gebetan lagi. Oke, di soal nomor 4 ini. Nah, di soal nomor 4 ini yang pertama kita perhatikan dulu untuk U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan min 9. Kemudian clue yang kedua itu U3 tambah U4 tambah U5 sama dengan 15. Nah, kita ingat kembali untuk UN lagi sama dengan itu A ditambah
N kurang 1 dikali B. Nah, kita masukin ya. Untuk yang pertama U1. Berarti U1 itu A. Ini kan U1 kan A tadi ya. Sama dengan A. Berarti langsung aja yang pertama itu A ditambah U2. Berarti A ditambah 2 kurang 1 kan 1. Berarti 1 kali B, 1 B. Berarti tambah B. Ditambah lagi U3. A ditambah 3 kurang 1, 2. 2 kali B, 2B. Sama dengan min 9. Oke, nah yang pertama berarti kita peroleh A-nya ada 1, 2, 3. Berarti ada 3A. B-nya 1, 2 berarti 3B. Sama dengan min 9. Oke, ini yang pertama kita simpan dulu. Yang kedua itu ada ini U3, U4, U5 sama dengan 15. Berarti U3 tadi ini ya. A tambah 2B ditambah lagi U4 berarti A ditambah 3B. U5 berarti A ditambah 4B sama dengan 15. Oke. Nah, berarti yang pertama kita perhatikan A-nya ada 3 lagi. Berarti ada 3A tambah B-nya 2, 3, 4. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Berarti 9B sama dengan 15. Oke, nah kita punya dua persamaan. Yang pertama itu 3A tambah 3B sama dengan 9. 3A tambah 9B sama dengan 15. Sama kayak tadi kita pakai eliminasi dan substitusi. Yang pertama berarti bisa kita eliminasi si A. Karena udah sama ya. 3A dengan 3A. Langsung aja eliminasi. Berarti eliminasi A berarti 3A tambah 3B sama dengan min 9. Kemudian 3A tambah 9B sama dengan 15. Oke, nah tinggal kita coret A-nya. Berarti tinggal 3 kurang 9 berarti min 6B. Kemudian 9 dikurang 15 berarti min 24. Berarti B-nya sama dengan min 24 bagi min 6 positif 4. 24 bagi 6 4, min bagi min positif. Nah, udah ketemu B-nya sama dengan 4, kita substitusi ke salah satu persamaan. Lagi-lagi kita substitusi ke persamaan 1 ya. Persamaan 1 berarti 3A tambah 3 kali B berarti 3 kali 4 sama dengan min 9. Berarti 3A ditambah 12 sama dengan min 9 berarti 3A. Ini min 9 pindah sana kurang 12 berarti min 21 berarti A nya sama dengan minus 7. Nah, sudah ketemu A nya minus 7, maka tinggal masukkan ke U4. Berarti U4 jadi U4 sama dengan A ditambah U4 tadi A ditambah 3B. Ini ya U4. Oke, nah ini A tambah 3B. Tadi aku 4. Berarti sama dengan A-nya tadi kita dapat minus 7 ditambah 3, B-nya 4. Berarti minus 7 tambah 12 sama dengan 5. Oke, yang kita peroleh U4 sama dengan 5. Oke, nah sekarang kita masuk soal yang kelima. Yang kelima ini ya, ini dia. Oke, nah barisan dicampur sama log LOG. Nah, perhatikan di sini log 2, log 4, log 8 dan seterusnya. Yang kita itu U8. Nah, suku ke-8 atau urutan ke-8 dari barisan yang ini adalah piro kan gitu. Oke, nah yang pertama kita perhatiin dulu kalau kita mencari beda tadi atau selisih kan bedanya tadi suku setelah dikurang sebelum. Berarti misalkan ini U1 ini U2, berarti kan U2 kurang U1, berarti ini log 4 dikurang log 2. Oke, nah ingat di logaritma, kalau kalian lupa boleh buka video di channel ini juga, di video mengenai logaritma, istilah sifat-sifat logaritma. Kalau dikurang itu numerusnya kita bagi, berarti ini log 4 bagi 2 itu kan 2, berarti log 2, berarti selisih atau bedanya itu log 2. Nah, berarti kalau ditanya U8 sama dengan A ditambah 8 kurang 1 dikali B. Mungkin ya, A-nya tadi kan log 2 ditambah 8 kurang 1, 7. Ini B-nya tadi log 2 juga. Berarti sama dengan peroleh U8
sama dengan log 2 tambah 7 log 2. Berarti ini kan 1 depannya, 1 tambah 7. Berarti 8 log 2. Oke, nah seperti itu. Oke, nah di sini aku mau kasih tahu cara mudahnya. Cara mudahnya yang pertama perhatiin di sini log 2, log 4, log 8. Nah, ini kan log 2, berarti kan 2 pangkat 1. Kemudian log 4, ini kan 4 ini 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Ini kan perhatikan 1, 2, 3. Ini kan 2, 2, 2. Udah sama. Numerusnya udah sama semua. Pangkatnya perhatiin. Pangkatnya 1, pangkat 2, pangkat 3. Berarti kalau 8 yang ditanya, U8, berarti kan itu sama dengan U8 sama dengan log 2 pangkat 8. Sama dengan turunin pangkatnya ke depan, 8 log 2. Sama? Sama. Oke, nah sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, itu ada barisan geometri. Nah, di barisan geometri ini berbeda ya untuk di aritmatika. Kalau di aritmatika tadi kan selisih atau bedanya itu kita tambah atau kurang. Namun kalau untuk di geometri, ini selisihnya atau rasionya itu namanya kita kali atau kita bagi. Nah, misalkan ini 1/2 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8. Nah, ini kan kita tahu ya, ini kali 2. Berarti nanti rasionya itu sama dengan 2. Nah, kemudian yang ini 9, 3, 1. Ini kan dibagi 93 berarti bagi 3 ya, berarti dikali dengan 1/3 seperti itu. Nah, misalkan yang pertama itu ditanya U10, berarti kita ingat lagi ya tadi, untuk di geometri berarti UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, ingat ya, rumus di geometri UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, yang pertama di sini A-nya 1/2, berarti yang ditanya tadi U10 ya. Berarti 1/2 dikali R-nya, ini kan kita tahu ya, R-nya itu kali-kali 2. Ini kali-kali 2, ini kali-kali 2. Si gampang ya, kali 2 berarti 2. N-nya tadi 10 dikurang 1. Berarti 1/2 dikali 2 pangkat 9. Ini kan 1/2, 2 pangkat min 1 berarti 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat min 1 berarti tinggal 2 pangkat 8. Atau sama dengan ini 2,8, 256. Nah, berikutnya yang kedua, di sini ada masih barisan geometri juga. Di sini 9, 3, 1, 1/3, 1/9 dan seterusnya. Nah, di sini kita tahu ya, ini kan dibagi 3, ini bagi 3, ini juga bagi 3, ini terus bagi 3 dan seterusnya. Berarti nanti rasionya itu R-nya sama dengan dikali 1/3 ya. Nah, jadi dia kalau di geometri walaupun dari sini bagi, tetap kita pakai perkalian, tapi kan di sini kan bagi 3, berarti kan R itu 1/3, pakai 1/1 ya. Tinggal berapa aja di sini baginya gitu. Misalnya kalau bagi 4 berarti 1/4, bagi 5 berarti 1/5 dan seterusnya. Berarti untuk U8 sama dengan A dikali R pangkat 8 dikurang 1. Berarti A-nya tadi 9, R-nya 1/3 dikali pangkatnya, pangkat 81, 7. Berarti 9 kali 1/3 pangkat 7. Ini di eksponen ya. 1 pangkat 7, 3 pangkat 7. Nah, ini kan 9 ini 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 7. Itu sama dengan 1/3 pangkat 5. Itu sama dengan ini 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5. Berarti sama dengan 1/3 pangkat 5 itu 243. 243. Oke, sekarang kita masuk soal yang ketiga. Yang ketiga ini masih barisan geometri. Seperti di aritmatika tadi, cuma dikasih 20 ya. 20 suruh cari barisan yang lain. Nah, kalau ini sama seperti di aritmatika tadi. Kalau itu kita ingat di geometri tadi UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, berarti yang pertama bisa kita peroleh ya untuk U3 itu sama dengan A dikali R pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 6. U3 kan 6 berarti. A dikali R pangkat 2 sama dengan 6. Oke, nah yang kedua itu U7 sama dengan A dikali R pangkat 7 kurang 1 sama dengan 96. Berarti A dikali R pangkat 6 sama dengan 96. Nah, di sini udah kita peroleh dua persamaan, tapi untuk mencari R-nya yang besar
di atas ya, besar di atas, nanti yang lebih kecil di bawah. Jadi seperti itu supaya nanti bisa mati R-nya. Berarti yang pertama untuk cari R-nya ya. Yang pertama A dikali R pangkat 6 sama dengan 96. Kemudian yang kedua A dikali R pangkat 2 sama dengan 6. Nah ini tinggal kita dibagi ya. Berarti A nya udah 1, kemudian R pangkat 6 dibagi R pangkat 2 berarti R pangkat 4. Nah, ini 96 dibagi 6 itu 16, berarti R pangkat 4 sama dengan 16 itu kan 2 pangkat 4 ya. Berarti R sama dengan ini sama pangkatnya, berarti R sama dengan 2. Ini ada ketemu R-nya 2, berarti untuk cari A-nya masukin aja ke persamaan 1, berarti A dikali R pangkat 2 sama dengan 6, berarti A dikali 2 pangkat 2 sama dengan 6, berarti A sama dengan 6 per 4, berarti A sama dengan 6 per 4 berarti 3 per 2. Nah berarti U5 sama dengan A dikali R pangkat 4. Nah berarti A nya tadi 3 per 2, R nya itu 2 tadi ya, ini 2, berarti 2 pangkat 4 berarti sama dengan 3 per 2 dikali 16, berarti ini 16 bagi 2 8 kali 3 24. Oke, nah berarti U5 sama dengan 24. Oke, nah sekarang kita masuk soal yang keempat. Yang keempat untuk di geometri, sepertinya bentukannya ada U1 tambah U3 sama dengan P, U2 tambah U4 sama dengan Q. Ini ditanya U4. Berarti kita selesai ya. Yang pertama di sini udah nggak ada angka lagi, cuma ada variabel ya, P dan Q. Berarti yang pertama kita ingat lagi untuk di geometri, UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Berarti yang pertama untuk U1, yang pertama clue pertama U1 itu sama dengan A, U1 kan A ya, tambah U3 berarti A dikali R pangkat 2 sama dengan P. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tuh ada U2 berarti A dikali R ya, ditambah U4 itu A dikali R pangkat 3 sama dengan Q. Nah, ini yang pertama dan kedua udah ketemu. Nah, sekarang di sini kita keluarin dulu untuk A-nya. Untuk A-nya kita keluarin ya. Berarti ini A dikali 1 tambah R pangkat 2 sama dengan P. Ya, berarti ini 1 tambah R pangkat 2 sama dengan P per A. Yang kedua kita keluarin juga untuk, berarti langsung AR ya, kita keluarin AR. Kita keluarin AR-nya, berarti ini tinggal 1 tambah R pangkat 2 tambah sama dengan Q. Ini kan R pangkat 3 keluar 1 berarti tinggal 2 dalam, ini 1 udah keluar ya. Berarti 1 tambah R pangkat 2 sama dengan Q per AR. Oke, nah udah ketemu yang sama ya. Yang sama itu nih 1 tambah R pangkat 2. Berarti mau yang satu yang kedua boleh, mau yang satu masuk ke 2 atau 2 masuk ke 1 pun boleh. Nah, ini aku masukin ya dari 2 ke 1, berarti ini Q per AR itu sama dengan P per A. Berarti kita kali silang ya, kali silang berarti QA sama dengan PAR, par ya. Berarti R sama dengan Q per P. Oke, nah udah didapat R-nya itu sama dengan Q per P. Ini R Q per P. Berarti tinggal kita cari si A. Si A bisa kita peroleh dari sini, boleh. Yang pertama aja ya, yang gampang. Berarti A-nya kita masukin ya. Berarti A buka kurung ini 1 tambah R-nya kita masukin, kita ganti ya, ini R pangkat 2. Berarti jadinya Q pangkat 2 per R pangkat 2 sama dengan P. Sama dengan P, berarti ini 1 tambah PA ya, berarti A sama dengan P per, ini jadi 1 tambah
Q pangkat 2 per P pangkat 2. Ini P ya. Ini P pangkat 2. Oke, berarti A-nya ini sama dengan P. Ini kita naikin ke atas, berarti ini kan P pangkat 2 ya. Berarti P pangkat 2 Q pangkat 2. Berarti P pangkat 2 per P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Berarti kita peroleh untuk A-nya sama dengan P pangkat 3 itu per P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Nah, ini kita peroleh A-nya nih. Oke, nah sekarang udah ketemu A sama R-nya. Tinggal kita masukin ke U4. U4 itu sama dengan A dikali R pangkat 3. Oke, nah A-nya dari mana A-nya? Oh, ini A-nya P pangkat 3 per P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 terus dikali R pangkat 3, berarti Q pangkat 3. Ini Q pangkat 3 per ini P pangkat 3. P pangkat 3. Nah, ini bisa tinggal coret sama dengan Q pangkat 3. Ini Q pangkat 3 per P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Inilah untuk U4. U4 sama dengan Q pangkat 3 per P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Oke, nah jadi itu tadi pembahasan di barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, semoga kalian paham dengan pembahasan tadi dan memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel ini. Dan terima kasih.